Shalom saudara, apa kabar? Siap diberkati, amin. Luar biasa, saya ada di Surabaya. Hari ini menjumpai saudara untuk bisa menikmati firman Tuhan dan diberkati. Dimanapun saudara berada, percayalah, janjinya selalu iya dan amin. Siapapun yang mengandalkan Tuhan, tidak pernah akan dipermalukan. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih kesempatan kau berikan buat setiap kami untuk menikmati firman-Mu. Kami butuh firman-Mu berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu Tuhan. Melawat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kuatkan mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, oleh karena firman-Mu Bapa membuat terobosan yang luar biasa. Tahun yang baru, 2023, tahun penuh kemenangan, tahun penuh berkat buat mereka yang percaya. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Buka bersama dengan saya firman Tuhan. Firman-Nya terambil dari Zefanya 2 ayat 1 sampai dengan 3. Saya tunggu sampai saudara menemukan ayat tersebut. Zefanya 2 ayat 1 sampai dengan 3. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup. Sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaannya. Saudara, Zefanya bicara kata supaya kita bersemangat, carilah Tuhan. Ini luar biasa. Seringkali saudara, kenapa ya? Kalau saya boleh bertanya pada saudara, kalau saudara mendengar ada hamba Tuhan berbicara, mengingatkan kepada setiap kita supaya kita bertobat kembali, datang, jauhkan segala sesuatu, bertobat. Nanti sebentar lagi akan datang harinya Tuhan, hari yang luar biasa, hari yang sangat menakutkan. Saudara, apa reaksi kita kalau ada nubuatan seperti itu? Seringkali orang apatis, seringkali orang menganggap, dari dulu aku dengar tentang hal itu, dari dulu aku dengar tentang itu. Tapi kenyataan sampai sekarang, semuanya jalan lancar, tidak ada yang terjadi apa-apa. Atau, saudara, kalau saudara mendengar hal seperti itu, hal-hal yang mengingatkan kita untuk kita berbalik daripada dosa, untuk kita bertobat. Kenapa orang seringkali mengacuhkannya? Kenapa seringkali orang tidak meresponinya? Kenapa seperti itu? Ini seringkali terjadi. Masalahnya saudara, saat nubuatan terjadi, mereka dalam keadaan running well, mereka dalam keadaannya suka, mereka dalam keadaannya sedang berhasil, mereka dalam keadaannya semuanya baik-baik saja kok, semuanya jalan lancar kok. Kamu ada-ada saja, bukan kamu bernubuat, lu buat. Seringkali orang apapun yang dikatakan, mereka akan melihat diri mereka. Kenyataannya tidak kok. Kenyataan itu yang terjadi. Saudara, bisa kita meresponi panggilan daripada Tuhan untuk kita kembali bertobat dan kita kembali belajar, untuk kita kembali ke jalan seperti apa yang Dia perintahkan. Seringkali kita tidak sadar bahwa sesungguhnya inilah yang Tuhan inginkan. Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Dia memperingatkan kepada saudara dan saya. Dan peringatan itu belum terjadi. Kalau peringatan itu terjadi, itu namanya sudah terlanjur. Kenapa Dia memperingatkan kita? Karena Dia sayang sama saudara dan saya. Maka Dia memperingatkan kita. Tapi kembali, respon kita adalah kitanya acuh. Kitanya tidak mau tahu. Coba kita lihat dalam Alkitab begitu banyak hal-hal seperti itu. Saudara, kita lihat sekarang ayat 2. Kita lihat sekarang saudara, Kejadian 6 ayat 13. Kejadian 6 ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan. Ketiup angin saudara.
Kejadian 6. Ya, karena di luar. Kejadian 6:13. Berfirman Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Saudara, kalau saudara mendengar hal seperti ini, sama juga mereka sedang berjalan semua lancar, yang berbisnis, yang sedang jalan-jalan, yang buka toko, yang sedang kerja, yang sedang melakukan hal-hal segala macam. Mereka sedang berjalan dengan lancar, mereka sedang berjalan dengan biasa. Tiba-tiba akan berkata, akan ditunggang balikan, akan ada air bah, akan ada seperti ini. Kira-kira kita bisa berkata apa? Kamu macam-macam. Sama juga seperti ini, saudara. Saat ini harinya cerah, saat ini harinya terang, hari ini hari panas. Tiba-tiba ada saudara berkata, siap-siap ya, jangan kemana-mana, siap-siap bawa payung, sebentar lagi hujan. Kira-kira kita berkata apa? Gila kali kamu ya, lihat panas sekali, terang sekali, cerah sekali. Bagaimana mungkin sih bisa turun hujan? Apakah kita langsung mempersiapkan diri dengan payung? Apakah kita mempersiapkan diri untuk membawa jas hujan? Saudara, kita tidak pernah meresponi karena kita melihat keadaan tidak seperti apa yang dia katakan. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Keadaan cerah, keadaan gak mungkin. Mustahil lah bisa hujan, mustahil lah. Di tengah panas, di tengah cerah seperti ini, kok bisa hujan? Itulah yang terjadi. Saudara, seringkali penyesalan itu terjadi sesudah kita mengalaminya. Hari ini Tuhan mau berkata, mengingatkan pada saudara dan saya. Dia mengingatkan kepada saudara dan saya. Untuk kita sama-sama, untuk kita melihat, mengerti panggilan daripada Tuhan seperti apa. Peringatan daripada Tuhan seperti apa. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Karena dia mau setiap kita ini diberkati. Tapi kitanya seringkali kita memakai logika kita. Kita menunda segala sesuatu. Kita berpikir tidak mungkinlah itu terjadi. Saudara, terlambat nanti saudara. Kita lihat lagi saudara. Dalam 2 Raja-Raja 7. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai dengan 2. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai dengan 2. Kenapa orang sebegitu kerasnya untuk meresponi peringatan daripada Allah? Kenapa hal seperti itu? Karena seperti 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai dengan 2 ya. Lalu berkatalah Elisa dengan firman Tuhan. Begitu ya firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab dia, menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saudara, itu reaksi daripada si perwira itu. Kita berkata ini perwira bodoh banget, songong banget, keras hati banget gitu. Saudara, kalau saudara ada di sana pun, saudara akan menjawab hal yang sama. Kenapa? Bukan saya merendahkan saudara, karena kenyataannya, saudara bayangkan mereka dikepung, Samaria dikepung, sehingga di ayat 29, jadi kami memasak anak-anak kami, mereka sudah ayat 29 mereka sudah memakan bayi mereka, saking kelaparannya, mereka sudah begitu kanibalnya karena tidak ada makanannya, mereka memakan anak mereka untuk menjadi santapan karena tidak ada lagi yang bisa dimakan. Di ayat 25, terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepung hingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Saudara, kalau barang yang kotor, yang tidak ada harganya sama sekali, yaitu tai merpati bisa punya harga, dan harga masih begitu mahal. Mereka sudah terjebak di dalam kelaparan, mereka sudah terjebak dalam kelaparan sehingga mereka harus makan bayi mereka sendiri. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ada nabi berkata, ada orang yang berkata, besok akan terjadi kelimpahan luar biasa. Besok akan terjadi hal berkat yang luar biasa. Dia berkata, sekalipun Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, hal itu pun nggak mungkin terjadi.
Kita tidak bisa meremehkan, kita tidak berkata itu perwira adalah perwira yang bodoh. Tapi itu seringkali kita pun kalau ada di sana pun kita akan mengalami hal yang sama. Oleh karena itu saudara, jangan keraskan hatimu. Kalau hari ini kau mendengar firman Tuhan, Tuhan berkata berbalik. Jangan kau lihat dirimu sendiri. Kenyataannya kok. Saudara, inilah. Kalau kita ada di sana seringkali kita tidak pernah menghargai apa yang ada yang di dalam diri setiap kita. Dan kalau ini sudah hilang baru kita berkata, aduh nyesel ya. Padahal kita sudah punya, padahal kita sudah memiliki. Kenapa kita tidak mempertahankan? Kenapa ya? Padahal Tuhan sudah berbicara, Tuhan sudah mengingatkan setiap kita. Kenapa ya kita begitu keras hati kita? Saudara, itu yang terjadi. Oleh karena itu, kalau kita di sini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jangan berkata, jangan keputusan yang kita ambil ini berdasarkan logika kita. Jangan keputusan yang kita ambil berdasarkan situasi dan kondisi. Jangan keputusan yang kita ambil ini berdasarkan apa kata manusia. Tapi apa yang firman Tuhan katakan, itulah ya dan amin. Ada amin. Kita memasuki tahun 2023. Apakah saudara masuk tahun 2023 dengan rasa takut, khawatir, kecemasan? Karena apa? Karena apa yang dikatakan oleh pakar-pakar hukum, ahli-ahli ekonom, atau saudara melihat dan kenyataan sendiri COVID-19, memang sudah PPKM sudah diangkat, sudah dicabut, tetapi dampaknya kan tidak bisa langsung seperti itu pulih ekonomi. Saudara tidak pernah berpikir dan berkata bagaimana mungkin ekonomi, bagaimana mungkin kita bisa hidup, bagaimana mungkin kita menghadapi tahun 2023, bagaimana mungkin. Saudara, ingat janji Tuhan. Dia tidak pernah punya rancangan yang jahat buat saudara dan saya. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Ada amin? Untuk memberikan hari depan yang penuh kebahagiaan buat saudara dan saya. Kalau kita bisa melewati tahun 2022, bukan karena kita kuat, karena kita hebat luar biasa, tapi karena penyertaan Tuhan yang menyertai kita. Kalau kita sudah ada di penghujung tahun 2022, memasuki tahun 2023, saudara, siapa yang akan kita pegang? Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu dengan mengikuti seperti segala apa yang diperintahkan dan apa yang diberitakan itu. Jangan keraskan hatimu, lembutkan hatimu. Lembutkan hatimu untuk dengar suara Tuhan. Kalau hari ini suara Tuhan berkata, kalau kau mau diberkati, kalau kau mau dipulihkan, tinggalkan itu semua. Lakukanlah saudara. Lakukanlah itu saudara. Jangan sampai segala sesuatu hancur habis, baru engkau berkata, nyesal aku tidak mendengar. Jangan keraskan hatimu. Amin. Firman Tuhan berkata, jangan keraskan hatimu. Itu judul khotbah saya pada saat ini. Kita lihat lagi, ada satu bangsa yang luar biasa. Yunus 3 ayat 4 sampai dengan 7. Yunus 3 ayat 4 sampai dengan 7. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu seharian perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkanlah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesar, orang maklumkan mengatakan Niniwe demikian manusia dan ternak, lembu, sapi, kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Luar biasa. Ini raja. Kita tahu Niniwe itu bangsa yang sangat kejam. Kenapa Yunus tidak mau memberitakan kabar sukacita untuk mereka bertobat? Karena Yunus tahu kemurahan hati daripada Bapa. Dia memerintahkan Yunus takut mereka itu bertobat karena Yunus tahu hati dan kemurahan daripada Tuhan. Yunus tidak mau Niniwe itu bertobat. Yang Yunus mau Niniwe itu dihancurkan, dimusnahkan. Tidak layak dia dapat kemurahan Tuhan. Tidak layak dia dapat pengampunan daripada Tuhan. Itu yang Yunus mau. Saudara, apa yang terjadi? Yang membuat saya kagum adalah bangsa yang menurut kita dan bangsa yang menurut sini Yunus itu kejamnya luar biasa, tapi mempunyai hati yang begitu lembut.
Mereka tidak dalam keadaan masalah, tidak dalam keadaan problem. Tapi begitu ada kabar dari Yunus dan berkata 40 hari lagi akan ditunggang balikan. Apakah kita bisa meresponi dan berkata, ayo takut, ayo cepetan. Apakah kita akan meresponi seperti itu? Dan itu raja luar biasa. Dia boleh kejam, dia boleh keras. Tapi dia punya hati yang lembut untuk dengar, untuk mau percaya sekalipun. Cuma Yunus yang berbicara seperti itu. Keadaan mereka saat itu tidak dalam keadaan tekanan, tidak dalam keadaan problem, tidak ada masalah. Harusnya dia berkata, kau ngawur. Omong apa kau seperti itu? Bagaimana mungkin? Itulah yang terjadi, saudara. Begitu lembut hatinya untuk mengerti dan peka dan taat. Dan akhirnya, benar kan? Tuhan mengurungkan niatnya. Dan tidak jadi dia menunggang balikannya. Oleh karena itu, saudara, mari siapapun kita di tempat ini, tahun 2023, apa yang Tuhan bicara buat saudara untuk bisa masuk tahun 2023. Kalau saudara ditegur oleh Tuhan, kenapa tahun 2022 hal itu terjadi buat setiap kita? Kenapa saudara keras hati untuk tidak berbalik dan bertobat? Kalau saudara mau diberkati, tinggalkan semua sampah-sampah di tahun 2022. Kalau saudara mau meresponi berkat yang luar biasa di tahun 2023, apa perintah Tuhan? Apa yang dia katakan? Kalau hal-hal seperti itu membuat saudara harus berbalik, tinggalkan segala sesuatu. Jangan sampai segala sesuatu terjadi, akhirnya hanya aja ada penyesalan. Lembutkan hatimu, rendahkan dirimu. Seperti Raja Asyur itu, anyway, dia bertobat, puasa, mudah-mudahan, lihat luar biasa. Ayat 9, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala sehingga kita tidak binasa. Ini yang luar biasa. Oleh karena itu, saudara, mari kita belajar dari apa yang kita baca semuanya. Mari kita belajar. Kita ada dalam situasi yang sama dengan mereka. Tuhan berbicara kepada mereka, Tuhan juga berbicara kepada saudara saya. Tuhan mau mengampuni mereka, Tuhan juga yang akan mengampuni kita. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang sama juga yang memberkati saudara dan saya. Ada amin? Tundukkan kepala berdoa. Terima kasih Bapak. Saat kami mendengar firman-Mu, lembutkan hati kami untuk meresponi dengan positif, bukan dengan argumentasi. Kami percaya hidup kami bukan berdasarkan apa yang kami lihat, apa yang kami rasakan. Hidup kami berdasarkan apa yang Kau perintahkan, apa yang Kau janjikan. Karena kami berpegang pada firman. Mampukan kami Tuhan. Sekalipun firman-Mu bertentangan dengan keadaan situasi yang kami lihat, tetapi kami percaya itu yang akan terjadi dan itu yang paling benar di hadapan-Mu. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kalau tahun 2022 mereka gagal meresponi karena mereka keras hati mereka, biarlah tahun 2023 mereka memiliki kelembutan hati untuk meresponi dengan positif dan meraih berkat yang luar biasa. 2023 milik orang percaya dan yang taat. Berkati negara kami, Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Dokter, Sukses, dan semua jajaran sampai yang terendah. Tutup pembus negara kami dengan kuasa darah-Mu, Bapak. Pulihkan ekonomi negara kami. Dan COVID-19 kami percaya sudah dapat ditanggulangi karena ada orang benar yang selalu berdoa untuk itu semua. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudara firman Tuhan. Sampai jumpa dalam sesi yang akan datang. Tuhan Yesus berkati. Shalom.